Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari praktikum lab C2. Sebelumnya perkenalan dulu, nama namaku Ayub Alansor, NIM 24060122130054 dan teman saya. Nama saya Sajid Noval dengan NIM 40110. Oke, di sini kami akan menjelaskan dari hasil diskusi tugas besar GKV kami. Di sini kami menggunakan Godot Engine untuk membuat tugas. Coba dari itu, tiles. Oke, sebelumnya di sini kami membuat, sebuah kayak bentuk kubus dan persegi panjang itu dengan menggunakan sebuah node. Nanti node itu dibentuk dengan mesh, nanti dinamain nama, floor. Floor itu nanti buat, pijakan nanti di mapnya. Floor ini dikasih warna biru dan juga si floor itu dikasih static body 3D sama collision shape agar player sama monsternya nanti bisa dipijak di floor itu. Sama juga di wall 2 juga dipakai static body sama collision shape agar nanti player sama monsternya itu nggak bisa ngelewati wall karena wall itu punya kayak raga itu sendiri. Oke, selanjutnya setelah diatur ukuran dan warnanya, kami melakukan ekspor lalu dimasukkan ke suatu file baru yang bernama level_new. Di sini kami membuat sebuah map yang seperti labirin yang nanti akan digunakan untuk di game ini. Mapnya itu sendiri, oke, bentuknya kurang lebih seperti ini. Di sini kami membuat tembok-temboknya itu dibuat dari export library yang tadi. Terus di sini kami juga ada, coba yang ini di atasnya, yang sebelah kiri di sini-nya ke atas. Oke, di situ sebuah node yang bernama level new berisikan grid map. Grid map sendiri itu yang menyimpan dengan apa namanya, wall sama si floor-nya sendiri. Jadi wall sama floor-nya sendiri itu disimpan dalam grid map itu. Terus di dalam grid map itu terdapat light container. Light container itu berisikan flashlight, itu buat lampu agar nanti di mapnya itu ada lampu agar bisa terlihat. Selanjutnya di bawahnya itu juga ada kopian flashlight sama flashlight lainnya. Turun bawah lagi. Oke, di situ juga ada player sama monster. Di bawahnya lagi, di node level new itu ada world environment. Buat apa sih world environment itu? World environment itu buat menjadikan map itu sesuka hati kita. Misal, aku maunya mapnya gelap, nanti di world environment itu diedit agar color-nya itu menjadi hitam. Seperti itu. Selanjutnya di bawahnya juga ada navigation region 3D itu buat si monsternya nanti ngejar ke player-nya ada kayak track-nya sendiri, gitu. Selanjutnya di bawahnya ada audio stream player itu buat audio main theme game-nya ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke player. Player sendiri di situ ada player, terus ada main instance 3D itu buat kayak bentuk player-nya, terus ada collision-nya itu yang dinamain jongkok sama berdiri, nanti itu buat posisi jongkok sama berdiri. Di bawahnya ada kamera pivot. Kamera pivot itu buat nanti si player-nya nanti saat kita mainin tuh ada kameranya. Jadi kita bisa ubah-ubah kameranya kanan kiri gitu. Selanjutnya di bawah ada animation player, itu animation player yang buat player-nya itu buat berdiri sama duduk, buat berdiri sama jongkok, terus buat juga center agar bisa dinyalain sama dimatiin. Oke, di bawahnya itu ada center juga, itu mesh lag-nya, mesh instance-nya itu buat si senternya itu, objek senternya
terus juga ada Omni-lag itu buat efek dari center itu tersebut. Di bawahnya juga ada collision crunch itu buat kayak buat congkoknya gitu, dikasih collision sama kamera 3D yang buat kamera tadi. Terus di bawahnya ada animation itu sama aja, animation buat crunch crunch berdiri sama jongkok. Di bawahnya itu ada footstep sama breathing. Itu buat audio saat si karakter bergerak, nanti, terdengar footstep-nya sama suara nafasnya. Selanjutnya di script player sendiri. Coba ke atas. Oke, di script player itu sendiri, pertama di extend itu karakter body 3D. Di situ ada count speed, speed itu buat kecepatan si karakter itu, terus ada jongkok, itu buat jongkoknya, terus di bawah ada, eee, kameranya, kamera itu buat yang tadi buat minta-minta kamera, pergerakan kamera, di bawah lagi, itu juga ada mouse sensitivity, pergerakan mouse, flashlight, sama is jongkok. Itu buat pergerakan si player nanti berdiri sama jongkok, sama nyalain center, sama matiin center. Oke, di bawah ada function ready. Function ready yang di bawah itu buat rotation helper, itu buat kamera si player. Nanti buat pergerakan si kamera player itu tersebut. Terus di bawahnya juga itu ada function input juga, nanti kita dapat menginput mouse kita biar si player itu bisa pergerakan kamera gitu. Terus di bawah ada function fisik proses. Oke, di situ ada kayak pergerakan move left, move right, itu buat pergerakannya. Itu juga ada if input is action press jongkok, itu kalau misal kita, menanamkan key shortcut jongkok, nanti si player nanti jongkok gitu. Terus di bawah ada kalau misal nggak jongkok, berarti si karakter nanti berdiri gitu. Bawah lagi itu ada center, input is action just press. Jadi si karakter misal kita mencet tombol F, nanti karakternya itu ngeluarin center. Pas mencet F lagi berarti karakternya matiin center. Terus bawahnya itu buat pergerakan biar karakter juga bisa bergerak sesuai dengan velocity-nya. Bawah lagi. Oke, mungkin itu oh iya, pas di level new script-nya. Oke, di level new sendiri itu extend dari Node 3D. Jadi di situ ada var monster sama player. Var monster nanti ngambil dari script-nya si monster, sama player itu ngambil dari script-nya player. Terus di situ ada function ready set process true. Di bawahnya itu maksudnya function proses itu jika si monster tidak nol dan player tidak nol, itu maksudnya nanti si monster itu bisa bergerak sesuai dengan navigasi untuk mengejar si player. Oke, kurang lebihnya itu dari aku, akan dijelaskan selanjutnya dari teman saya. Baik, berikutnya akan ke monster. Untuk monster sendiri, di bagian sini terdapat navigation agent. Ini yang bertugas untuk menavigasi monsternya untuk mengikuti playernya. Kemudian ada maze-nya untuk tampilan body. Di sini juga dibikin bagian mata, dan di bawahnya terdapat collision shape untuk ngebentuk tubuh monsternya agar nanti dia tidak menembus ke dalam tembok. Berikutnya ada hitbox area, yang di mana tugasnya adalah untuk jika menyentuh player, akan membuat playernya itu kalah gitu. Dan sini ada collision shape untuk hitbox areanya juga, agar hitbox areanya memiliki body untuk bisa menyentuh. Kemudian ada Omni-Lag 3D, ini berfungsi untuk memberikan lampu kepada monsternya biar terlihat ada monsternya gitu di area tersebut. Berikutnya ada flashing light, ini tugasnya untuk memberikan lampu agar
Yang di sini tuh difungsikan untuk berkedip-kedip. Kalau yang di sini untuk nyala terang, nyala doang, nggak ada kedap-kedipnya. Menuju script monster. Pertama di sini ada hitbox yang tugasnya untuk seperti tadi. Jika menyentuh player akan membuat playernya eh, kalah. Berikutnya ada nav agent. Ini juga untuk membuat mengikuti player. Berikutnya ada speed. Untuk speednya kecepatan hantunya ini 2, namun terasa sangat cepat juga rasanya. Kemudian ada Pathfinder. Ini tugasnya untuk mencari jalan agar monster bisa bergerak. Berikutnya ada lagi hitbox area, area bagian hitbox. Lalu ada Pathfinder juga, masih tetap. Nah, ini area ini yang terjadi jika dia menyentuh playernya. Mungkin ini aja sih. Nah, ini untuk peragaan game yang dibuat oleh kamu. Nah, ini jika ketemu sama monsternya, dia kan ada lampu warna merahnya seperti ini. Jika menyalakan center, nanti dia akan mengeluarkan animasi center seperti ini. Jika melakukan jongkok, dia akan agak sedikit lebih rendah dari uh, posisi awal berdiri. Untuk saat ini, objektif yang terdapat pada game ini adalah hanya untuk bertahan, survive.